Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya soal adab makan dan minum dalam Islam. Apa saja sih aturannya? Katanya nggak boleh memakai alat makan yang terbuat dari emas dan perak. Padahal mama saya mempunyai beberapa koleksi alat makan dari perak dan juga sering digunakan saat acara-acara keluarga. Itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Ustadz, pertanyaan dari jemaah Hikmah di Balik Kisah. Jadi pertanyaannya itu gimana sih adab makan dan minum yang baik dan benar? Ya mungkin kita belum ketahui nih, karena katanya nggak boleh makan pakai bahan-bahan yang terbuat dari emas, dari perak. Benar nggak sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ini agama rahmatan lil alamin yang semua urusannya sudah diatur, dibimbing, dan dicontohkan kebaikan-kebaikannya oleh baginda Rasulullah SAW. Ingat 14 abad yang lalu Rasul mencontohkan kebaikan termasuk dalam adab dan etika ketika makan atau minum. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba, kalau dia minum, falyashrab biyaminihi, maka minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, karena ternyata yang makan pakai tangan kiri itu banyak godaan setannya. Yang minum pakai tangan kiri juga itu kalau perbuatan. kidal gimana Ustaz? Nah ini nanti kita bahas lagi, ini beda. Ini dasarnya dulu kita bahas ya. Oke. Baik, tenang santai. Saya nggak sabar. Baik, lalu yang berikutnya ada satu etika lagi yang perlu kita beri informasi kepada sahabat-sahabat. Ya gulam, kata Rasulullah, samillah. Dalam urusan makan yang pertama kata Rasul, samillah, sebutlah nama Allah. Karena kalau kita makan tanpa menyebut nama Allah, makan itu hanya mengenyangkan, memenuhi perut tapi tidak jadi pahala. Minum tidak dengan baca bismillah, minum cuma ngilangin haus, tapi nggak jadi amal jariah, nggak jadi pahala sampai ke akhirat. Makanya kata Rasul, samillah, jangan lupa sebut nama Allah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, nanti kita bahas lagi. Tenang, satu lagi, ada satu lagi. Ya siap. Ya Ustaz. Ya gulam samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Jadi adab makan itu apa yang dekat dengan kita itu duluin. Ambil yang paling dekat. Kalau pengennya udang tapi di ujung Nah, sana. itu dia, cari meja yang pakai remote biar nyamperin sendiri. Diputer tengah. Jadi cari yang terdekat. Kenapa? Ini maksudnya bersyukurlah dengan apa yang ada di dekat kalian. Intinya bersyukur, gitu ya. Bagaimana dengan tangan kidal tadi? Karena itu beda. Kalau kidal itu kebiasaan. Kalau saya, anak saya cowok, biasa tangan kiri. Tapi saya biasakan terus untuk pakai tangan kanan. Karena apa? Karena di Indonesia ini kidal itu sesuatu yang masih agak aneh ya. Jadi kalau masih bisa diajarkan dengan tangan kanan, ya mudah-mudahan bisa dengan tangan kanan. Kenapa? Itulah kenapa ketika kita sedekap, tangan kita di depan. Allahu Akbar, di depan. Tangan kanannya di depan. Kenapa? Karena tangan kanan ini identik dengan kebaikan-kebaikan. Yang tangan kiri ada di belakang. Karena tangan kiri ini tugasnya cleaning service doang biasanya kan. Betul nggak sih? Kalau tangan kanan banyak dengan kebaikan-kebaikan. Itu salah satu dan beberapa adab. Ada satu hadis lagi cara minum. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kata Rasulullah, jangan minum sambil berdiri. Sebisa mungkin kalau minum itu harus sambil duduk. Dan ternyata betul. Secara ta'akuli, secara logika, bahwa ternyata orang yang minum sambil duduk, maka air akan mampir di kantong kemih. Itu ada alasan kemudian dia mampir di ilmiah. ginjal, ada ilmiahnya. Kalau orang minum sambil berdiri, itu airnya tidak mampir ke ginjal, Tapi langsung ke kantong kemih. Jadi itulah ada penyakit kelainan ginjal. Tapi kalau orang minum sambil duduk, maka air itu akan mampir di ginjal sehingga ginjalnya normal. Contoh lagi tadi pertanyaan tentang kenapa sih jangan makan dari piring atau perak dan gelas, juga perak. emas. Ini harus diperhatikan bahwa yang pertama, banyak ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, haram hukumnya ketika kita memakan dari piring yang ada unsur emas dan peraknya. Karena pertama, secara sejarah, Rasulullah itu hidup berdampingan dengan kerajaan Romawi dan Persia di zamannya.
Oke. Nah, di zaman Romawi dan Persia mereka hidup bermegah-megahan. Di antaranya mereka kalau pakai baju perempuan panjang-panjang, maka ada hadis Rasul kalau pakai baju perempuan laki diusahakan untuk tidak yang panjang-panjang. Kenapa? Karena masih banyak orang lain yang memerlukan baju yang lebih layak untuk dipakai. Memanjangkan baju di saat banyak orang yang tidak punya baju layak pakai kan jadi berlebihan. Termasuk diantaranya juga tadi makan dengan piring yang dari emas, dari perak. Nggak boleh, kenapa? Karena masih banyak orang yang makan dengan piring dari kaleng, dari plastik dan lain sebagainya. Dan ternyata unsur emas dan perak itu memang dia sangat berpengaruh terhadap reproduksi seorang laki-laki. Makanya kenapa haram hukumnya laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Karena ternyata dia punya pengaruh terhadap reproduksi yang ada dalam tubuh seorang laki-laki. Jadi ketika ada sebuah larangan, seiring waktu akan terbukti secara ilmiah bahwa ternyata apa yang Allah sampaikan, yang Rasul contohkan itu bisa terbukti kok, bukan hal yang tidak bisa dipertanyakan, tapi bahkan bisa dimasukkan ke dalam logika. Gitu. Ya, semua aturan yang dibuat oleh Allah itu pasti ada alasannya, dan alasannya itu untuk kebaikan kita juga, begitu ya. Bahkan untuk makan sekalipun itu bisa jadi ibadah, jadi ladang untuk amal jariah. Begitu ya Ustadz, ya, luar biasa sekali. Ustadz, setelah ini juga ada yang luar biasa nih, karena ada yang protes soal toa azan. Nah, gimana kelengkapannya, dan nanti juga akan kita bahas sama Ustadz Zaki. Dan kemana-mana tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.